Plat nomor cantik itu mungkin memang bisa membuat seisi dunia menoleh padamu. Tapi, saudaraku, tanyakan pada hatimu, apakah ia punya kekuatan untuk membukakan pintu langit di saat jiwamu sedang terasa sesak dan terhimpit? Coba bayangkan, sekarang kamu sedang berada di sana, duduk dengan tenang di balik kemudi sebuah kendaraan yang bagi banyak orang adalah simbol puncak kesuksesan. Lihatlah perlahan pantulan dirimu di kaca spion itu. Rasakan empuknya kulit jok yang mahal. Hirup dalam-dalam aroma parfum berkelas yang memenuhi seluruh ruangan. Dan nikmati keheningan yang seharusnya membawa damai. Tapi, aku ingin kamu mencoba untuk melihat lebih dalam lagi. Masuk ke dalam dadamu sendiri. Pernahkah kamu merasa di tengah-tengah semua kemegahan yang mengepungmu ini, ada sebuah lubang hitam yang tak bisa diisi oleh benda apapun? Semacam perasaan hampa yang membuat awan kelabu itu seolah menetap permanen di atas kepalamu. Padahal, matahari sedang terik-teriknya di luar sana. Kita ini seringkali terlalu sibuk memastikan agar dunia mengagumi apa yang kita miliki, ya kan? Kita poles bagian luarnya. Kita pastikan setiap angka dan huruf pada plat nomor itu terlihat sempurna di mata manusia. Kita mengira bahwa dengan semua penghormatan dari sesama itu, batin kita otomatis akan tenang. Namun, saudaraku, mari kita lihat kenyataannya. Sudah berapa kali kamu justru merasa sangat sendirian di tengah keramaian? Berapa kali kamu merasa terjepit di dalam ruang yang sebenarnya sangat luas? Kita memang punya kunci untuk menyalakan mesin yang paling bertenaga. Tapi jujur saja, kita seringkali kehilangan kunci untuk membuka pintu langit. Kita punya peta digital paling akurat di dashboard kita. Tapi kita justru kehilangan arah menuju rumah yang sesungguhnya, yaitu ketenangan dalam dekapan hangat Sang Pencipta. Coba lihat lagi besi-besi mengkilap ini. Dia memang bisa membawamu kemana saja di muka bumi. Tapi dia tak punya kaki untuk membawamu bersujud. Dia punya lampu yang sangat terang untuk menyinari jalanan yang gelap. Tapi dia tidak punya setitik pun cahaya untuk menerangi sudut hatimu yang mulai membeku. Karena mungkin sudah terlalu lama kita lupa cara menghamba. Mari, kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah semua kemegahan ini adalah bukti cintanya? Atau justru tembok tinggi yang sengaja kita bangun sendiri untuk menjauh darinya? Malam ini, aku hanya ingin mengajakmu berhenti sejenak. Bukan berhenti di lampu merah, melainkan berhenti di depan cermin hatimu sendiri. Karena di balik plat nomor mewah itu, mungkin saja ada jiwa yang sedang menangis diam-diam, merindukan jalan pulang yang sudah sangat lama ia lupakan. Saudaraku, coba lihat sejenak keluar jendela mobilmu itu, atau perhatikan orang-orang yang sedang berlalu lalang di trotoar sana. Kita semua ini, sadar atau tidak, sebenarnya sedang berada di dalam sebuah perlombaan besar. Sebuah kompetisi raksasa yang anehnya nggak pernah punya garis finish. Pernah gak sih kamu merasa kalau semakin kencang kamu berlari, justru rasa puas itu malah terasa semakin jauh perginya? Kita hidup di zaman di mana bungkus itu dianggap segalanya, ya kan? Kita bangun sebelum matahari ada, pulang saat dunia sudah terlelap. Kita peras keringat dan air mata cuma buat mastiin kalau kita terlihat menang di mata manusia. Kita poles kendaraan kita sampai kinclong. Kita pilih angka plat nomor yang cantik supaya orang menoleh. Kita pastikan merek pakaian yang nempel di tubuh ini bisa berbicara, bahkan sebelum lisan kita terbuka. Tapi, saudaraku, aku ingin kamu melihat sedikit lebih dekat. Coba yuk, masuk lebih dalam ke ruang kemudi hatimu sendiri. Bayangkan ya, di tengah kemacetan kota yang rasanya menyesakkan ini, kamu duduk di atas jok kulit yang paling mahal sekalipun. AC mobilmu memang dingin banget, tapi entah kenapa, dadamu malah kerasa panas dan sesak. Ada sebuah ruang hampa di sana yang jujur saja gak akan bisa diisi oleh sistem suara mobil secanggih apapun. Kita itu sering banget tertipu, saudaraku. Kita mengira besi-besi mengkilap ini adalah tameng yang bisa ngelindungin kita dari rasa sepi. Kita merasa plat nomor cantik itu bisa menjamin posisi kita di hadapan Tuhan nantinya. Kita begitu sibuk mempercantik rumah yang suatu saat nanti pasti akan kita tinggalkan. Tapi kita malah membiarkan penghuninya, yaitu jiwa kita sendiri, jadi kerontang, kehausan, dan terlupakan. Aku tahu, kamu lelah.
Kita semua lelah kan? Lelah karena harus selalu kelihatan baik-baik saja di depan kamera. Lelah mengejar validasi dari orang-orang yang bahkan gak benar-benar peduli apakah kita bahagia atau tidak. Kita terlalu sibuk memastikan dunia melihat keberhasilan kita, tapi kita sampai lupa memastikan apakah Allah melihat ketundukan kita. Kita merasa hebat karena bisa menaklukkan jalanan, tapi kenapa kita malah gemetar dan kaku saat harus menekuk lutut di atas sajadah? Itulah realita pahitnya. Kita sedang memenangkan dunia, tapi perlahan-lahan kita kehilangan diri kita sendiri. Kita punya segalanya untuk hidup, tapi kita lupa untuk apa sebenarnya kita hidup. Sekarang, coba deh rasakan detak jantungmu saat ini. Dia berdetak bukan karena usahamu, bukan karena jabatanmu, dan jelas bukan karena mewahnya kendaraanmu. Dia berdetak murni karena izinnya. Namun, sudah berapa lama detak itu tidak kamu gunakan untuk menyebut namanya dengan penuh kerinduan? Saudaraku, mungkin ini saatnya kita berhenti sejenak dari perlombaan yang melelahkan ini. Bukan untuk menyerah, tapi untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah semua benda mati ini benar-benar membuatmu merasa hidup? Atau justru perlahan-lahan sedang mematikan hatimu? Bayangkan saudaraku, kamu sedang berada di sana, di dalam kabin mobil yang begitu senyap, duduk di atas kursi kulit premium yang seolah-olah memeluk tubuhmu dengan sangat sempurna. Suhu udara di dalam begitu sejuk, kontras sekali dengan aspal di luar sana yang sedang membara. Di depanmu, terpampang deretan angka cantik pada plat nomor yang kamu beli dengan harga puluhan juta. Ya, sebuah simbol identitas, sebuah bukti kalau kamu sudah sampai di puncak kesuksesan. Tapi di tengah kemacetan yang mengunci pergerakanmu itu, aku ingin kamu melakukan satu hal. Coba, lihat ke arah kaca spion tengah. Tatap mata sosok yang ada di sana. Pernahkah kamu merasa di tengah semua kemewahan yang mengepungmu, ada sesuatu yang terasa kosong? Sesuatu yang gak akan pernah bisa diisi oleh wangi parfum mahal atau sistem suara tercanggih di mobilmu itu. Lalu, tiba-tiba, sebuah pertanyaan melintas tanpa permisi di benak kita. Jika saat ini juga, di tengah kemacetan ini, Tuhan memerintahkan malaikat maut untuk menghentikan detak jantungku, apakah dia akan mengenalku hanya dari merek mobil yang kupakai? Coba rasakan desiran dingin yang merambat di punggungmu saat memikirkan itu. Kita ini seringkali begitu sibuk mempercantik plat nomor agar dipandang hormat oleh manusia di jalanan. Tapi kita sering lupa mempercantik kening kita dengan bekas sujud di hadapan Sang Pencipta. Kita bangga dengan angka-angka di STNK, tapi kita justru gemetar saat membayangkan angka-angka di buku amal kita nanti. Lihatlah tanganmu yang sedang memegang kemudi itu, saudaraku. Tangan itu halus sekali, tidak kasar karena kerja berat. Tapi coba tanyakan pada dirimu sendiri, kapan terakhir kali tangan itu menengadah dengan gemetar, memohon ampun, seolah-olah kita adalah hamba yang paling fakir di muka bumi ini. Kita seringkali tertipu oleh kenyamanan. Kita merasa kalau semua ini adalah milik kita sepenuhnya, hasil keringat kita, hasil kecerdasan kita. Padahal, semua besi tua yang berkilau ini hanyalah pinjaman. Kursi empuk ini adalah pinjaman. Bahkan nafas yang sedang kamu hirup saat ini pun adalah pinjaman yang bisa ditarik kapan saja tanpa pemberitahuan. Ketahuilah saudaraku, di matanya plat nomor tercantik di dunia ini tidak lebih berharga daripada satu sujud tulus yang kita lakukan di sepertiga malam. Logam-logam mewah ini tidak akan pernah bisa menemanimu di liang yang sempit nanti. Jadi, lantas mengapa kita masih begitu sombong? Mengapa kemewahan ini justru membuat jarak antara kita dengan sujud yang panjang? Jangan sampai kita menjadi jiwa yang punya segalanya di dunia, namun menjadi orang asing saat kembali ke rumahnya. Karena pada akhirnya, yang membuat kita dikenali oleh penduduk langit bukanlah apa yang kita kendarai, melainkan seberapa sering kening kita menyentuh bumi. Saudaraku, pernahkah kita benar-benar bertanya pada diri sendiri, di mana sih sebenarnya titik tertinggi dalam hidup seorang manusia itu?
Kita seringkali merasa begitu gagah saat duduk manis di balik kemudi mobil mewah yang tinggi itu, memandang rendah aspal jalanan dari balik film kaca yang gelap. Kita merasa seolah sedang berdiri di puncak dunia saat menatap lampu-lampu kota dari balkon gedung pencakar langit, yang semuanya tampak kecil seperti butiran debu di bawah kaki kita. Tapi, aku ingin saudaraku coba melihat sedikit lebih dekat lagi. Mari kita jujur, sejenak saja, pada hati kita sendiri. Coba bayangkan pemandangan ini. Di sebuah sudut ruangan yang sunyi, jauh dari bising mesin atau hiruk-pikuk pujian orang, ada seseorang yang perlahan melipat lututnya. Ia menundukkan kepalanya, lalu meletakkan bagian tubuhnya yang paling ia banggakan. Ya, keningnya itu, tepat di atas tanah. Inilah paradoks yang paling indah dalam hidup kita, saudaraku. Secara fisik, ya, itulah posisi paling rendah yang bisa dilakukan seorang manusia. Kita benar-benar setara dengan debu. Kita menyerah pada gravitasi. Namun tahukah kamu, di saat itulah ruh kita justru sedang terbang ke tempat yang paling tinggi. Itulah rahasianya, saudaraku. Sujud adalah posisi paling rendah secara lahiriah, namun merupakan posisi paling dekat secara batiniah dengan Sang Pencipta. Lihatlah perbedaannya, saudaraku. Di dalam mobil mewah itu, kepala kita mungkin mendongak tinggi, tapi seringkali hati kita malah merasa hampa dan gelisah, kan? Namun dalam sujud yang panjang, meski kening kita menyentuh bumi, hati kita justru merasa sangat tenang, luas, dan seolah dipeluk oleh kedamaian yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan nominal apapun di atas plat nomor kendaraan kita. Jadi, jangan sampai kita terjebak dalam ilusi ketinggian itu. Harta yang kita miliki, kendaraan yang kita banggakan, itu bukanlah simbol kalau kita ini lebih tinggi dari orang lain. Ketahuilah, semua kemewahan itu hanyalah wasilah, hanya sekadar perantara atau kendaraan untuk kita bisa lebih bersyukur. Bukan Tuhan yang harus disembah, dan bukan pula benteng yang membuat kita merasa tak tersentuh oleh siapapun. Pernahkah kita merenung sebentar? Mobil itu seharusnya membawamu lebih cepat ke rumahnya untuk bersujud, bukan justru membuatmu merasa terlalu besar untuk masuk ke dalamnya. Harta itu seharusnya membuat tanganmu lebih mudah mengulur ke bawah, bukan membuat matamu hanya mau menatap ke arah atas saja. Sebab pada akhirnya, saudaraku, setinggi apapun posisi dudukmu di dunia ini, tujuan akhir kita semua itu sama. Kita akan kembali ke tanah. Maka, sebelum tanah itu benar-benar mendekap tubuh kita selamanya, mari kita dekap bumi lebih sering dalam sujud kita. Mari kita jadikan harta sebagai pelayan, bukan majikan. Mari kita kembalikan fungsi kemewahan sebagai sarana untuk lebih mengenalnya. Karena sungguh, tak ada gunanya memiliki dunia di genggaman jika kita kehilangan arah untuk pulang ke pelukannya. Karena di hadapannya, yang paling mulia bukanlah dia yang plat nomornya paling cantik, melainkan siapa yang sujudnya paling tulus dan hatinya paling rendah hati. Saudaraku, setelah perjalanan panjangmu mengejar angka-angka di rekening dan status di mata manusia, mungkin hari ini lelah itu sudah benar-benar sampai ke tulangmu. Nah, aku ingin kamu berhenti sejenak. Tarik napasmu dalam-dalam, rasakan udaranya. Dan mari kita mulai protokol jalan pulang ini bersama-sama. Langkah pertama, coba deh, kamu matikan dulu mesin egomu itu. Bayangkan semua pencapaianmu, semua kemewahan yang kamu banggakan, dan semua tepuk tangan manusia itu hanyalah aksesoris yang kamu parkirkan di luar. Di sini, di hadapannya, kita bukan siapa-siapa. Kamu hanyalah seorang hamba yang sedang rindu pada Tuhannya. Lalu, langkah kedua, perlahan mendekatlah ke arah sumber air. Basuhlah wajahmu dengan air wudhu yang sejuk itu. Coba rasakan setiap tetesannya menyentuh kulitmu, pelan-pelan saja. Biarkan air itu tidak hanya membersihkan wajah, tapi juga meluruhkan debu-debu kesombongan yang selama ini menempel erat di hati kita. Rasakan air itu membilas sisa-sisa rasa bangga karena merasa lebih tinggi dari orang lain. Biarkan ia mendinginkan api amarah dan nafsu yang selama ini membakar harimu. Sekarang, aku ingin kamu melangkah ke atas sajadah.
Inilah langkah ketiga yang paling indah. Sujudlah. Lihatlah dirimu. Bayangkan dahimu yang selama ini kamu dongakkan dengan penuh harga diri itu, kini bersentuhan dengan bumi yang rendah. Disinilah letak ajaibannya, saudaraku. Di saat kamu meletakkan bagian tubuhmu yang paling mulia ke tanah, disitulah kamu sebenarnya sedang berada di posisi yang paling tinggi di sisi Allah. Dalam keheningan itu, jangan katakan apapun yang berat. Cukup berbisiklah dalam hatimu dengan sangat intim. Ya Allah, terima kasih atas segalanya. Terima kasih masih menyayangiku meski aku sering berpaling. Ampuni aku. Ampuni hamba yang sempat lupa padamu karena silau oleh dunia. Rasakan beban yang selama ini menghimpit dadamu, perlahan-lahan terangkat. Biarkan air matamu jatuh jika memang ia ingin jatuh. Itu bukan tanda kelemahan, saudaraku. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang bernafas kembali. Itu adalah momen di mana beban dunia yang kamu pikul sendirian, kini kamu serahkan kembali kepada Sang Pemilik Semesta. Tarik napasmu sekali lagi. Rasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan materi apapun. Kamu tidak perlu lagi berlari. Kamu sudah sampai. Kamu sudah pulang. Saudaraku, mari sejenak kita berhenti dari segala hiruk-pikuk ini dan coba lihat jauh ke dalam diri kita sendiri. Akhirnya, kita sampai juga pada satu titik kesadaran yang sangat jernih, bahwa kehormatan sejati kita itu sebenarnya bukan terletak pada plat nomor cantik yang menempel di kendaraan kita. Bukan pula pada seberapa banyak mata yang menoleh kagum saat kita melintas di jalanan raya yang bising itu. Karena sejujurnya, kendaraan terhebat yang pernah kita miliki itu bukan yang berbahan bakar bensin atau yang harganya selangit, melainkan jiwa. Ya, jiwa yang tahu persis kemana ia harus pulang. Bayangkan ya, di suatu sore, saat matahari mulai meredup dan dunia terasa mulai melambat, di sana kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu tidak lagi haus akan pengakuan manusia. Nah, di saat itulah kehormatan yang sesungguhnya itu turun, meresap masuk ke dalam hatimu. Coba lihat ke cermin jiwamu. Kehormatan itu bukan karena apa yang kamu kendarai, tapi kepada siapa kamu menuju. Kita ini seringkali terlalu sibuk merawat kendaraan dunia kita, sampai-sampai kita lupa bahwa seindah apapun mobil yang kita bawa, tujuan akhirnya tetaplah sama, yaitu saat kita turun, melepas semua atribut dunia itu, dan bersujud. Aku ingin kita berjanji satu hal hari ini. Tak peduli seberapa hebat kendaraan yang kita miliki di dunia, tak peduli seberapa berkilau harta yang sedang kita genggam, kita akan tetap memilih untuk menjadi hamba yang tahu cara berterima kasih. Kita akan tetap menjadi jiwa yang selalu merindukan saat-saat kening kita menyentuh bumi. Karena di titik itulah, di dalam sujud yang paling rendah, semua beban dunia yang menghimpitmu itu akan lenyap begitu saja. Plat nomor mewah itu tak lagi punya arti, karena di hadapannya, kita semua hanyalah hamba yang sama-sama butuh dekapan kasih sayangnya. Coba, rasakan kedamaian ini. Rasakan betapa ringannya langkahmu ketika kamu tidak lagi membawa beban kesombongan. Pulanglah hari ini dengan hati yang penuh syukur. Jadilah pribadi yang jika orang melihatmu, mereka tidak lagi melihat kemewahan hartamu, melainkan mereka melihat kedamaian dan kesejukan yang memancar dari jiwamu. Saudaraku, mari kita bawa kedamaian ini keluar. Bagikan rasa syukur ini kepada sesama, karena mungkin saja ada jiwa lain di luar sana yang sedang sesak napas mengejar dunia, dan mereka sangat butuh diingatkan bahwa jalan untuk pulang ke pelukan Tuhan itu selalu terbuka. Mari kita melangkah lagi, bukan untuk mengejar dunia, tapi untuk menjemput ridhonya dengan jiwa yang tenang. Sampai jumpa di perenungan berikutnya di Ruang Iman.